kepercayaan-kepercayaan kepada tahayul dan khurafat, sampai yang berbau mistik dan syirik, itu masih sangat merajalela. Maka dari itu wajib bagi kita untuk terus mengkaji dan mendalami tentang masalah akidah dan tauhid ini. Jangan sampai akidah dan tauhid kita belum sempurna dan belum cukup untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Raya Ahmad Yani memfasilitasi jamaah kaum muslimin khususnya di kota Manado dan sekitarnya, bahwa setiap hari Senin antara maghrib dan isya dibuka secara umum kajian akidah dan tauhid. Siapa saja yang ingin membersamai dipersilahkan, gratis, tidak membayar, dan siapa saja yang mau, pintu terbuka selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita yang hak adalah hak, dan dikuatkan kita untuk mengamalkan yang hak tersebut, dan semoga Allah perlihatkan kepada kita yang salah dan yang batil adalah salah, dan semoga Allah kuatkan kita untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Salawat dan taslim semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga semua kita termasuk pengikutnya yang setia, istiqomah mengamalkan tuntunan syariat Islam ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih dalam bahasan tentang kata Nabi SAW, al-imanu bid'atun wa sittuna syu'bah. Iman itu cabangnya lebih dari 60. Maka salah satu cabang dari 60 ini dimiliki seseorang, maka dia dihukumi orang yang beriman. Tidak boleh langsung serentak karena ada khilafnya, ada salahnya, ada dosanya, langsung kita klaim dia murtad, kafir, neraka. Tak boleh seperti itu. Ya, karena Nabi SAW mengatakan iman itu lebih 60 cabangnya. Maka dari itu perlu dan penting untuk saya kajikan kepada antum semua cabang-cabang keimanan ini, supaya kita bisa mengenal siapa saudara kita, siapa yang harus kita loyal kepada dia, dan siapa musuh kita, siapa orang kafir kepada kita yang tidak boleh kita loyal kepada mereka. Jangan cuman karena khilaf dan salah, jangan cuman karena terjerumus kepada pelanggaran sedikit, langsung kita vonis, langsung kita hukumi dia adalah kafir. Padahal subhanallah, dalam satu hadis kata Nabi SAW, man qala li akhihi ya aduwullah, man qala li akhihi ya aduwallah, au qala ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai musuh Allah, wahai kafir, maka kata Nabi, sungguh dia telah memperjualbelikan dua dagangan. Kalau orang yang dia katakan wahai musuh Allah itu ternyata dia bukan musuh Allah, maka orang yang mengatakan itu adalah musuh Allah. Kalau orang yang dia katakan wahai kafir dan dia tidak kafir, maka orang yang mengatakan itu dialah kafir, kata Nabi SAW. Maka kalimat ini bukan kalimat yang kita jadikan buah bibir yang dengan mudah kita lantunkan atau kita keluarkan karena menghukumi seorang person atau muayyan dalam bahasa Arab, takfirul muayyan, ya, mengkafirkan secara person, ini adalah tidak mudah dan tidak gampang, ya. Adapun mengkafirkan secara umum boleh. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, secara umum kita mengkafirkan boleh apabila persyaratan-persyaratan terpenuhi. Namun menyebutkan nama-nama tertentu, kelompok-kelompok tertentu, aliran-aliran tertentu, ini perlu kita berhati-hati tentang hal tersebut. Jangan sampai kalimat yang kita sampaikan itu kembali kepada kita seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu saya ceritakan kepada antum kemarin bahwa dosa itu oleh para ulama bagi menjadi 4. Dan dosa yang menyebabkan seseorang itu kafir cuma 1. Yaitu syirkul akbar, syirik besar. Dosa yang kedua syirik kecil, tidak mengkafirkan pelakunya.
Dosa yang ketiga, kabairudz dzunub, dosa-dosa besar. Khamar, zina, merampok, mencuri, korupsi, tidak menyebabkan pelakunya kafir. Dan yang ketiga, saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil. Jadi ada 4 dosa yang disebutkan para ulama ini, semua jenis dosa ini akan dikelompokkan menjadi 4 ini. Orang yang memaki, masuk di dosa mana dia? Orang yang mencuri, masuk di dosa yang mana dia? Cuma 4 ini. Orang yang tidak sholat, masuk dosa yang mana dia? Orang yang tidak puasa, masuk dosa yang mana dia? Orang yang tidak berzakat, masuk dosa yang mana dia? 4 ini saja dosa disebutkan para ulama. Sekali lagi, yang pertama syirkul akbar, yang kedua syirkul asgar, dan yang ketiga kabairudz dzunub, dan yang keempat saghairudz dzunub. Syirik besar, syirik kecil, dosa-dosa besar, dan dosa-dosa kecil. Cuma itu. Dan yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir, keluar dari Islam, syirik besar. Itu kita kaji dalam pelajaran tauhid. Misal, ada orang yang ragu, Allah ini ada apa enggak? Nah, itu masuk dalam syirik besar. Ada orang yang berkeyakinan bahwa ada yang lebih hebat daripada Allah. Nah, itu masuk kepada syirik besar. Nah, kita lanjutkan saja bahasan kita. Kemarin sudah terhenti pada poin yang ke al-hadiyatu wa thalathun, 31, yaitu tentang kafarat. Jadi kalau ada orang muslim yang masih melaksanakan kafarat, meskipun dia berbuat dosa, dia masih muslim, dia masih beriman. Dan kemarin saya sebutkan ada 4 kafarat ya. Yang pertama kafarat sumpah. Kalau ada orang bersumpah lalu dia langgar, kemudian dia tebus sumpahnya itu, langgar sumpahnya itu dengan puasa, maka dia masih beriman. Jangan hukumi dia kafir. Yang kedua, kafarat zihar. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Atau dia menyamakan istrinya sama dengan ibunya. Ah, ini harus bayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia masih puasa, meskipun dia buat maksiat dan dosa, jangan hukumi dia kafir. Dia masih saudara kita yang beriman. Dia masih saudara kita muslim. Hanya saja imannya berkurang. Perlu untuk dinasihati. Perlu untuk diajak dia untuk belajar. Yang ketiga kafarat membunuh. Bila ada seorang muslim membunuh saudara muslim tanpa sengaja, lalu dia tebus dengan kafarat, puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia beriman. Ya, tidak boleh dihukumi dengan kafir. Dan yang ketiga, kafarat suami istri berhubungan badan di siang hari Ramadan, yaitu dengan menggantinya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau masih ada orang muslim yang berani membayar kafarat seperti ini, terlepas dia minum khamar, terlepas dia mencuri, terlepas dia korupsi, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi dia adalah orang yang beriman, tapi imannya berkurang. Karena orang Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena dia berbuat maksiat, maka imannya berkurang. Dan kalau dia biarkan begitu terus, akan terus berkurang sampai pada akhirnya di standar dan bisa hilang keimanan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Itulah orang yang dicabut hidayah darinya. Namun selama dia masih dalam wilayah iman ini, terlepas kecil apapun imannya, dia masih tetap orang yang beriman. Karena disebutkan dalam satu hadis oleh Nabi SAW, akan datang pada hari kiamat nanti, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzurratin min khair. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah, ikhlas karena Allah,
meskipun dalam hatinya hanya kecil kebaikan yang pernah dia buat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, yadkhulu ahlal jannatil jannata wa ahlun nar nar, thumma yaqulu ta'ala, penghuni-penghuni surga akan masuk surga, penghuni-penghuni neraka akan masuk neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, akhriju minan nari man qala, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada titik keimanan meskipun kecil. Nah ini. Ada orang yang masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nah, itu Allah bilang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, pelaku-pelaku kesyirikan, fi nari jahannam khalidina fiha abada, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam kekal selama-lamanya. Nah, ini dalilnya. Jadi ada orang yang masuk neraka kekal selama-lamanya. Tapi dalam pemahaman kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada juga orang yang masuk neraka enggak kekal. Mampir dia, tetap akan dikeluarkan dari neraka. Salah satu di antaranya hadis yang saya bacakan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannatal jannata wa yadkhulu ahlun narin nar. Akan masuk surga ahli surga dan akan masuk neraka ahli neraka. Tapi setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa yaqulullahu taala kepada malaikat-malaikatnya, habbatin min khardal, keluarkan dari neraka orang yang masih ada kecil apapun iman dalam hatinya. Maka dikeluarkan mereka itu. Inilah yang saya bilang, ada orang masuk neraka tapi enggak kekal di dalamnya. Tapi jangan kemudian berasumsi, oh kalau begitu biar jono usah tak masuk neraka, asik kok nanti dikeluarkan. Persoalannya Pak, hitungan akhirat dengan hitungan dunia itu beda. Satu hari di akhirat sama lamanya dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau antum mampir neraka 3 hari, sama dengan 3000 tahun dalam neraka. Ini yang kesabi 1 hari saja, ini lamanya minta ampun. Ya, coba kalau lagi puasa, panas matahari, baru antum bekerja. Ya, berjualah di pasar atau kerja bangunan, kering tenggorokan minta ampun. Lama jo asar ini. Ya, serta masuk asar, lama jo maghrib ini menghabiskan 1 hari. Bagaimana dengan 1000 tahun? Itu hitungan 1 hari di akhirat. Nah kalau kita masuk neraka 3 hari, na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan berasumsi, biarlah Ustaz saya masuk neraka, yang penting mampir, nggak kekal selama-lamanya. Jangan Pak, jangan. Mari kita berusaha untuk supaya tidak mampir di neraka itu. Bagaimana caranya? Nah, ikuti kajian-kajian, ya, ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada sepertiga umat Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga tanpa lewat hisab. Juga saya baca dalam satu hadis, man hafadha ala salawatil maktubah akramahullahu ta'ala bi 5 karamat. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, ketepatan waktunya, kekhusyuannya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, tata cara salatnya, semua dia jaga. Akramahullahu ta'ala bi 5 karamat, kata Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Salah satu di antaranya, yadkhulul jannata bighairi hisab. Dimasukkan dia ke dalam surga tanpa lewat hisab.
Nah, itu salah satu bocoran Nabi sudah sebutkan. Pak, kalau tidak mau mampir di neraka, jaga salat 5 waktu. Jangan sudah as-salatu khairum minan naum. Oh, masih lama ku akamat sedikit lah. Akhirnya tak tidur. Ya, bangun kemarin sudah selesai, mereka salat berjamaah. Qobliya subuh yang kata Nabi, rakaatani qabla al-fajri khairul laka minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik bagimu daripada dunia dan seluruh isinya. Tergugurkan lagi. Inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu Allah masukkan ke dalam surga, sungai mengalir di bawahnya. Salah satu di antaranya, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur mereka duduk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak ambil karena antum tidur. Makanya sering saya ingatkan ini, berusaha 5 menit minimal sebelum adzan subuh kita sudah bangun. Untuk apa? Jangan ambil remote. Oh, Barcelona dengan Real Madrid malam ini Ustaz. Jangankan 5 menit, 1 jam sebelum subuh Anda sudah bangun. Tapi dia cari remote. Ya, harusnya Pak duduk, istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa itu wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka digoncang dengan goncangan yang dahsyat, mereka ditimpa dengan berbagai macam kesulitan, hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai orang-orang yang beriman pada waktu itu mengatakan kepada Rasulnya, kapan pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah dekat. Orang-orang dahulu begitu. Saya baca dalam sejarah, Pak, ada orang hanya gara-gara mempertahankan imannya, digergaji dengan gergaji, terbelah 2 tubuhnya. Ada orang yang hanya gara-gara mempertahankan imannya, diikat tangannya, yang satu, tangan yang satu lagi, kakinya yang satu, kaki yang satu, kemudian diikatkan ke kuda 4 ekor, dipacu dengan arah yang berlawanan. Copot tangannya ini, copot kakinya ini, hanya untuk mempertahankan iman. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dibuka bajunya oleh Umayyah bin Khalaf, majikannya pada waktu itu. Dibaringkan di padang pasir yang sangat panas, kemudian ditindis dengan batu, dicambuk dan dicambuk. Hanya satu permintaannya, tinggalkan agamamu, kafirlah dengan Tuhanmu. Dia menjawab, ahadul ahad, ahadul ahad, Tuhanku Allah, Tuhanku cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Maka permantap akidah dan tauhid ini. Kita jangan cuma karena ada korupsi sedikit, jangan karena ada yang menggiurkan. Masya Allah, ya, kita pertaruhkan iman yang ada pada diri kita. Kita korbankan ibadah yang selama ini kita geluti cuma untuk mendapatkan keuntungan yang sementara, keuntungan yang sedikit. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa yashtaruna bihi samanan qalila. Mereka tukar dengan harga yang murah, padahal andai iman ini kita istiqomah, amalan soleh ini kita jaga, maka itu menjadi bekal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu sekalian, mari kita perkuat iman ini. Jangan mudah kita terpancing dengan bisikan-bisikan di luar sana. Saya sering sebutkan bahwa singa-singa yang lapar, harimau-harimau yang ganas, pelaku-pelaku maksiat dan dosa itu menanti dan menunggu kita di luar sana. Kapan Bapak keluar, mereka siap memangsa kita. Andai kita tidak kuat pertahanan ini, maka kita akan terbawa dengan mereka. Gambarannya kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka perlu kita perkuat iman ini. Salah satu di antara memperkuat iman, kuatkan jamaah. Kuatkan jamaah. Jangan sampai kita enggak punya teman yang soleh. Karena kata Nabi SAW, al-mu'minu qawiyun bi akhihil mu'min. Orang yang beriman itu akan kuat dengan saudara yang beriman yang lain.
Jadi kalau Bapak sendirian, banyak yang tarik sana sini, mungkin hari ini belum, besok belum. Tapi siapa menjamin minggu depan, bulan depan, tahun depan, Bapak sama-sama dan dorong. Tapi kalau kita punya komunitas, kita punya teman-teman sesama beriman, oh jangan Pak, itulah tantangan yang Ustadz sering sebutkan. Itulah singa-singa yang lapar dan haus itu. Itulah harimau-harimau ganas itu. Nah, kuat lagi kita. Ya. Maka inilah, alhamdulillah Masjid Raya ini, biar tidak terlalu banyak jamaah kita, tapi mari kita istiqomah. Disinilah insya Allah kita menambah dan menyiramkan iman-iman ke dalam hati kita, yang insya Allah akan kita jadikan andalan sebagai pertahanan kita. Coba antum dengarkan, mungkin ada Ustadz yang ceramah kemarin waktu Isra Mi'raj. Waktu Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum beliau berangkat Isra itu, datang malaikat Jibril. Apa yang dibuat? Dibelah dadanya. Disebut dalam hadis yang sahih. Dibelah dadanya. Pada zaman itu belum ada operasi seperti sekarang bla bla perut, itu belum ada. Datang malaikat Jibril dan Nabi SAW sadar, lihat langsung dibelah dadanya. Lalu dikeluarkan hatinya. Sebut dalam hadis yang sahih. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengambil air Zam-Zam, lalu mencuci hatinya Nabi SAW dengan air Zam-Zam tersebut. Lalu dikembalikan lagi ke tempat semula. Kemudian didatangkan baginya satu bejana terbuat dari emas. Di dalam bejana itu adalah berkumpul iman. Lalu iman itulah dimasukkan ke dalam dadanya Nabi, lalu dijahit. Subhanallah, Nabi SAW kenapa tidak goyah? Kenapa kuat pertahanannya? Karena sudah dimasukkan iman. Orang nyanda. Ya. Nah, cara untuk memasukkan iman ini begini caranya. Ya, duduk bermajelis taklim, dengarkan ceramah. Ya, jangan cuma bahantam dari luar. Apa itu Ustaz Mahmud tahu? Ya, siapa yang mau dengar-dengar? Macam-macam lah hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik yang disampaikan. Padahal kita sama-sama mengkaji kitab. Saya nggak pernah ceramah di sini kecuali pasti bawa kitab. Kenapa? Karena kitab ini yang menjadi rujukan pegangan kita. Kalau salah, mari sama-sama kita baca. Mari sama-sama kita lihat rujukannya. Kalau benar, mari sama-sama kita ambil. Begitu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, ya, jadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu kalau ceramahnya nggak ada rujukan, nggak ada referensi, nggak ada pegangan. Kalau saya selalu datang dengan kitab, saya bacakan malah kitab ini kepada antum. Cuman karena kitabnya masih berbahasa Arab, terpaksa saya terjemahkan, ya, karena tidak semua kita bisa berbahasa Arab. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan cabang iman yang ke-32. Nah ini. As-saniyatu wa thalathun al-ifa'u bil uqud. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'atun wa sittuna su'bah. Iman itu lebih 60 cabangnya, maka setiap orang Islam yang masih ada salah satu di antara 60 cabang iman ini, jangan kafirkan dia. Dia beriman. Salah satu di antara cabang iman itu adalah al-ifa'u bil uqud. Orang yang masih memenuhi janjinya. Orang yang masih setia dengan kesepakatannya. Nah, itu tandanya dia beriman. Pak, insya Allah besok jam 7 pagi orang makan nasi kuning di sini ya. Jam 7 pagi Bapak sudah di sini. Ah, ini tanda iman ini, ya. Karena orang yang beriman itu adalah menepati perjanjiannya. Al-ifa'u bil uqud. Akad-akad kesepakatan-kesepakatan itu dia penuhi. Itu tanda iman, Pak. Tapi kalau sejam 7, jam 8 enggak ada, kok enggak ada kabar leh. Padahal aktif terus ini handphone. Dari mulai WhatsApp-nya, dari telepon biasanya, telepon WhatsApp-nya semua aktif. Kok enggak berdering-dering? Pas di telepon-telepon enggak aktif. Orang ke sana pada rumah, ternyata Masya Allah cuma ada tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Atau cuma nonton TV. Ente ini aku janji tak kemarin tadi malam,
Baku dapat orang makan nasi kuning jam 7, kenapa begini nih? Nah ini ya. Jadi orang yang masih menepati janjinya, itu adalah tanda keimanan. Makanya Pak, kalau nggak mampu menepati janji, jangan berjanji. Gitu kan? Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Bila berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberikan amanat dia berkhianat. Maka tanda orang yang beriman itu adalah menepati akad-akadnya. Jadi kalau bersepakat, Ustaz, ini madu asli ya? Asli. Jual berapa Ustaz? Saya jual 100.000. Oke, setuju 100.000. Nanti uangnya saya transfer ya. Kapan? Kalau tidak malam ini, besok So 1 minggu dia tidak transfer. Telepon senyap aktif. Senyap muncul di masjid raya. Ya, hilang jejak. Baku dapat lari. Ya, sembunyi muka. Nah, bukan begini tanda orang yang beriman. Ya, tanda orang yang beriman itu Pak, apabila ada akad yang dia buat kesepakatan, dia tepati akad tersebut. Ini disebutkan. Ya, bisa antum lihat nanti dalilnya di surah Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman. Ini Allah panggil mereka orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhi akad-akad kalian. Jadi suami, pada waktu mertua kita akad dulu, aku nikahkan putriku ini bernama begini, denganmu, dengan mahar sekian-sekian, kau bayar tunai. Apa Tom bilang? Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Itu bukan hanya sekedar ungkapan, itu akad. Yang sah tidaknya pernikahan ditentukan dengan itu. Konsekuensinya apa? Antum siap menerima istri ini, kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kalau ternyata Manggoro dia kalau tidur saat tasuni mau dengan mai tua begini. Siapa ente bilang aku terima nikahnya? Kalau ente ni mau jangan terima dong dari awal. Berkhianat antum kalau begitu. Begitu Pak ya? Ya. Jadi akad itu bukan cuma diungkapkan dengan lisan begitu Pak. Ada konsekuensinya. Ya. Makanya 2 poin itu yang harus ditahu sama ini remaja-remaja yang belum nikah ini. Pada waktu antum mengatakan aku terima nikahnya dengan mahar tersebut, ingat 2 poin yang sudah antum janjikan. Yang pertama, antum harus menerima apapun kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, antum bersabar kelebihan dan kekurangannya. Ternyata Ustadz, kita lihat kok dulu dia pakai jilbab besar, pakai cadar. Tak kira li ahwat benaran. Ternyata cuma begini. Ya. Nah, antum sudah bilang aku terima nikahnya. Ya. Maka dari itu sebelum mengatakan aku terima, kenali baik-baik dulu dia. Siapa soin ahwat ini? Betul ahwat dia ini atau ikhwah? Gitu kan? Betul-betul berhijab dia ini atau cuman casingnya saja? Itu harus dipelajari dulu. Makanya dalam pernikahan itu ada namanya ta'aruf. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dengan senang dan gembira. Masya Allah, kelihatan Anda sangat senang dan gembira hari ini. Iya ya Rasulullah, aku senang dan gembira karena aku telah bersepakat dengan seseorang, insya Allah tanggal 4 bulan ini saya akan menikah dengannya. Kata Nabi, namanya siapa? Disebutkan namanya ini. Ara'aitaha, engkau sudah lihat? Belum. Araftaha, engkau sudah kenal? Belum. Kata Nabi, lihat dulu, kenali dulu. Ya. Jadi tidak boleh dalam Islam menikahkan kucing dalam karung. Harus dikenal dulu Pak. Ya. Kan banyak kita orang mengira, kalau ahwat yang bercadar, pokoknya kurang mulamar. Sudah boleh taruh. Tidak ada dalam Islam begitu Pak. Harus kenali dulu siapa dia. Akhlak-akhlak baiknya bagaimana? Akhlak-akhlak buruknya seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan baiknya bagaimana? Kebiasaan buruknya seperti apa?
Itu harus dikenal. Bahkan termasuk boleh dilihat wajahnya. Bahkan kalau dalam fikih Pak, boleh dilihat betis tangannya. Kalau orang mau. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan boleh dilihat betis kakinya. Asal kalau nggak jadi jangan bilang-bilang Pak orang. Pas antum lihat bakado, cuma bakado Ustadz no. Sudah nggak usah antum ceritakan sama orang. Itu aib ya hanya antum yang tahu. Antum dibolehkan melihat karena antum mau menikahi dia. Yang sebentar antum akan katakan, aku terima nikahnya. Nah, sebelum antum mengatakan aku terima, lihat dulu. Ternyata antum tidak siap menerima, sudah ditolak saja di situ. Jangan setelah bilang aku terima nikahnya, setelah malam pertama antum tolak. Ini mau anak. Terus akad tadi dan disaksikan oleh banyak orang. Bahkan mungkin di video. Bapak Ibu, kedua, antum harus ya ridho ya dengan sabar ya dengan apapun kekurangan yang kita dapatkan dari dia. Makanya prosesnya memang kalau orang Manado bilang gampang-gampang, susah itu menikah ya. Kelihatannya gampang tapi sesungguhnya prakteknya juga susah. Nah, yang pengen saya sebutkan di poin 32 ini, salah satu tanda cabang daripada keimanan adalah al-ifa'u bil uqud. Tanda seseorang itu beriman adalah dia menepati akadnya, janjinya, kesepakatannya. Jangan seperti orang-orang munafik. Orang-orang kafir dahulu bersepakat dengan Nabi, lalu mereka batalkan kesepakatan tersebut secara sepihak. Ini tidak boleh dalam Islam. Kalau antum jual tanah, harganya 500 juta. Oke, deal. Pembayarannya bulan depan. Tanda tangan. Sudah sepakat. Tiba-tiba ada yang datang. Tabli jual 600 juta. Goyah DP iman. 500 belum dia bayar kok. Masa 1 bulan yang akan datang. Biar jual anak ambil ini 600. Nah, bukan begini orang yang beriman, Pak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akad kalian. Kalau sudah oke. Deal. Enggak. Ya, harus jelas di sini nih. Juga ada di surah An-Nahl ayat 91. Ini Allah kuatkan tentang masalah ini. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman. Dan penuhilah janji kalian kepada Allah yang telah kalian janjikan. Wa la tanqudul aiman, dan jangan kalian membatalkan sumpah yang telah kalian ya sampaikan. Jadi 2 poin disebutkan di surah An-Nahl ayat 91. Janji kita kepada Allah sejak kita di alam rahim. Kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala syahidna, ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhanku. Setelah lahir, jangan sampai berkhianat. Ya, kalau bahasa sinetron, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Jadi kalau antum sudah bilang Allah itu Tuhan kita, setelah lahir Allah itu tetap Tuhan kita. Bagaimana membuktikan? Ibadah hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kepada jimat. Ya, jangan meminta kepada kuburan wali. Jangan berdoa kepada kuburan-kuburan yang sakti kita anggap seperti itu. Nah, inilah pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah An-Nahl ayat 91 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah janji kalian kepada Allah karena kalian telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanqudul aiman, dan jangan kalian membatalkan sumpah-sumpah yang telah kalian ungkapkan itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ke-32 ini jangan main-main kita. Kalau ada orang yang masih menepati janji, ada orang yang masih memenuhi kesepakatannya, lalu dia tiba-tiba minum khamar, jangan langsung bilang, kafir ente ini memang. Tidak boleh, Pak. Dia masih mukmin, dia muslim, dia saudara kita, tapi imannya lagi terancam. Imannya lagi menurun.
perlu antum dakwai dia, perlu dibujuk dia, perlu dekati dia. Bukan cuma antum hantam, apalagi bikin status. Teman saya ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku muslim, namanya begini, ternyata Pak Mabo, kafir, dasar penghuni neraka. Yang antum bikin status seperti itu mah bukan solusi, ya. Harusnya antum dekati dia, bujuk dia, ya, ajak dia untuk dinasihati supaya dia kembali ke iman yang benar dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, Pak. Ya, jadi 2 poin yang disebutkan Allah dalam poin ini, ya, bahwa orang yang masih menepati janjinya, orang yang masih menepati akad-akadnya, memenuhi akad-akadnya, dan orang yang masih menepati janji-janji dan sumpahnya, maka dia adalah saudara kita beriman. Dia adalah saudara kita muslim. Terlepas dosa yang dia laksanakan, antara dia korupsi, antara dia mencuri, antara dia minum khamar, antara dia berzina, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia adalah saudara kita muslim. Loyal kita kepada dia, sayang kita kepada dia. Tapi dosanya ini tidak boleh kita tolerir, kita harus berikan nasihat, ya, wejangan kepada orang tersebut. Ya, seperti ini kira-kira ya cabang iman yang ke-32. Ya, mohon maaf, cuma 1 poin yang bisa kami ambil. Waktu sholat Isya sudah masuk. Mudah-mudahan ya sedikit-sedikit yang kita ambil ini betul-betul masuk ke hati kita. Yang harapan saya ini, Pak, saya berharap tidak selantang itu kita langsung mengkafirkan orang lain. Tidak secepat itu kita langsung menerakakan saudara kita yang muslim lain. Ya, karena sama-sama orang kadang-kadang salah, Pak. Kan kita bukan malaikat. Kalau kata para ulama, al-insanu mahallul nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bisa saja hari ini kita di masjid, sebentar kita lupa, hilaf, salah. Maka jangan sampai kesalahan itu kemudian memponis, ya kita langsung diponis ya ahli neraka atau murtad atau kafir, naudzubillahi min dzalik. Dari kami cukup sekian. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.